penurunan drastis berat badan karena kemarin aku sempat 64 kilo dan sekarang sudah menyentuh berapa 50 ya? 50 ke 40. Itu 50,4 50,9 tadi pas dicek 50,9 dan penurunan berat badan ini berpengaruh sekali untuk lewat dari muka, rahang, tangan, perut dan semua bagian tubuh lemak-lemaknya itu juga akan hilang. Apalagi kan kalau misalkan melakukan treatment di sini ada NF, ada suntik meso, ada suntik apa dok itu? Yang tadi buat menahan nafsu makan. Alat yang buat misalnya kalau buat slimming kan biasanya kalau pernah berat badan jadi agak kendur kan kita punya, jadi kalau walaupun turun tetap kencang, di mana kan tetap kencang badannya gitu, kulit-kulitnya nggak ada yang kendur-kendur ya. Kita ada. Ya, terus untuk masalah treatment wajah aku pun juga nggak malu karena penurunan berat badan ini pasti ada kayak lebih kendor ya dok ya, lewat dari pipi, tapi ada beberapa lemak yang memang nggak bisa hilang. Betul. Dan mungkin kalau memang di luar sana kalau memang pengen benar-benar virus ada operasi yang buccal fat, tapi tidak mau aku lakukan karena buccal fat itu memang riskannya tinggi ketika umur nanti 30-an dan sampai 40-an itu bikin jadi loss banget, jadi kendor. Ya, karena kan itu buccal fat itu Lemak bagian dalam, jadi kita menghasilkan lemak bagian luar aja supaya terlihat lebih V-shape. Jadi itu yang bikin ada perubahan di muka, yang bikin jadi kayak ada gosip Amanda habis operasi muka, nggak tahu operasi juga di mana. Gitu aja sih. Jadi apa tadi nama treatmentnya dan harganya mungkin sekalian? Kalau kebetulan yang nomor yang di Manda bilang yang buat bagian lemak kedua yang tinggi itu nomor treatment kita adalah laser atau endolift. Harganya itu kita di 15, cuma kita lagi ada promo di laser Accelerator Plus, jadi udah dilengkap karena kan ini juga lagi mau lebaran kan, jadi kita biar dapat wajahnya lebih V-shape, terus lebih dapat cerahnya, dapat bersihnya, dapat glow-nya, itu di harga di 20. Dan juga itu kalian bisa cek kita pemain laser endolift yang udah sangat lama. Mungkin sekarang buat teman-teman kalau pernah dengar tuh lagi pada booming ya, baru booming. Ternyata kita udah pakai itu udah lebih 5 tahun, mungkin udah jarak 8 hampir 10 tahun. Dan juga dari segi harganya pun bisa dicek lah nanti itu, kalau kita paling murah sih, bisa bilang paling murah dengan teknologi seperti itu dan juga pengalaman kita yang juga lebih lama. Ya harganya segitu di 15, kalau lagi ada promonya yang lengkap semuanya itu di 20. Dibanding laser-laser yang lain kalau boleh. Jadi agak beda. Kalau laser endolift kita selama ini mungkin teman-teman kalau tahu laser itu hanya seputar kayak mukanya mencerahkan, buat flek. Nah sedangkan laser endolift ini dia bisa membakar si lapisan lemaknya, sama juga efeknya buat mengencangkan juga, sama merangsang kolagen. Jadi dia selain jadi bikin virus, tapi virusnya bukan jadi kendor, tapi juga jadi lebih kencang pun mukanya. Sakit ya, tadi kan bilang membakar dari si ininya. Kalau ditanya sakit sebenarnya sih tergantung kondisi badan orang ya, tapi di sini pun kita dikasih anestesi dulu, dikasih kalau supaya baal. Betul. Anestesi kita dua, bisa habis dioles, kita juga ada yang disuntikin. Jadi pasien juga lebih ramah. Kalau menurut saya skala dari 1 sampai 10 palingan cuma 2. Karena ketika disuntik dimasukin untuk baal supaya tidak merasa sakit, ya itu paling cuma sebentar doang. Habis itu pas dilakukan treatment itu nggak akan pernah terasa sakit lagi. Paling pas sudah selesai terus kita pulang paling ada rasa ngilu dikit, tapi itu overall sih itu wajar banget. Oke, proses berapa lama dan ada downtime-nya nggak? Proses berapa lama dan ada downtime? Kalau proses itu masalahnya tergantung. Jadi kalau misalnya kan ada yang pakai tebel banget, ada yang kalau prosesnya mungkin buat kayak nanti Amanda mungkin cuman palingnya 5-10 menit itu juga udah kelar ya. Dan itu kalau downtime hampir bisa dibilang nggak ada. Jadi downtime orang bisa langsung beraktivitas. Begitu kita juga masukin alat juga, lubangnya juga sangat kecil, dalam hitungan paling 20 menit setengah jam juga lubangnya udah oke. Dan nggak bengkak juga ya dok ya? Nggak bengkak. Jadi bisa langsung beraktivitas. Kalau misalkan aku mau syuting juga bisa langsung syuting. Jadi ya nggak perlu khawatir. Sampai melakukan press conference atau menjelaskan klarifikasi ini berarti sudah mengganggu seorang Amanda Manopo ya, sampai harus klarifikasi seperti ini ya? Kalau misalkan kalau gosip atau apa sih mungkin saya udah terbiasa ya. Cuma kan
ini berpengaruh lewat dari pekerjaan sebagai brand ambassador kecantikan segala macam. Jadi ada sebuah ketidakkepercayaan kepada saya seakan memang cantiknya tuh karena lewat dari operasi gitu loh. Jadi saya ingin meluruskan juga, jadi untuk beberapa brand yang bekerja sama supaya tidak berpikiran yang macam-macam. That's why, tapi mereka tahu kalau saya melakukan treatment dan itu sangat wajar sekali untuk treatment di bagian luar, tapi bukan treatment yang kayak sampai operasi. Jadi sih cuma penjelasan kayak gitu aja supaya orang-orang di luar sana juga tahu di mana semua orang tuh mukanya bisa berubah ketika melakukan ada penurunan berat badan yang cukup lumayan drastis. Apalagi dibantu dengan treatment supaya untuk mengencangkan atau segala macam, dan mungkin lewat dari efek makeup, tergantung occasionalnya kemana. Kayak waktu itu kemarin saya sempat ada premiere, ada beberapa pekerjaan yang penting dan diharuskan makeupnya yang bold, pasti ada perubahan di sana tergantung yang makeupnya siapa. Jadi berarti bagus. Di saat teman-teman selebriti yang lain melakukan operasi ya, tapi kan itu sebenarnya hak mereka ya. Tapi seorang Amanda Manopo ini kayaknya tetap anti operasi. Kenapa sih Manda sendiri nggak mau atau takut atau seperti apa? Kalau operasi orang mah terserah ya. Kalau untuk saya pun emang belum ada niatan ya, dan memang belum diharuskan dan diperlukan. Jadi ya udah nanti aja. Kalau memang misalkan saya diharuskan operasi, misalkan saya amit-amit kenapa hidungnya bengkok atau nggak gimana ya harus operasi, ya pasti saya harus ngelakuin operasi. Tapi kalau dokter bilang enggak, hidungnya udah bagus, udah sempurna, nggak perlu harus diapa-apain, udah diam aja ya. Saya diam. Paling disarankan ya kamu harus ngelakuin treatment skin booster, filler, botox. Itu sesuatu hal yang memang perlu untuk di bidang aku supaya muka aku jadi tambah lebih cerah, lebih segar, lebih sehat. Anda triggernya apa sih Kak? Triggernya waktu untuk perubahan ini. Awalnya kenapa ada yang kurang percaya diri mungkin, berat badannya satu, seperti apa? Kalau kurang kepercayaan diri semua wanita pasti ada lah ya di masa-masa kayak gitu. Tapi mungkin kalau saya lebih ke pekerjaan di sana, di saat dibutuhkan si karakternya tersebut memang misalkan ibu hamil, nggak mungkin saya beratnya 40 dong. Pasti harus terlihat lebih weight dulu, lebih gendut dulu supaya lebih memasukin karakter. Ketika ceritanya itu udah selesai, saya diharuskan untuk menjadi anak remaja muda lagi, ya memang saya harus turun. Tapi ya pasti prosesnya lama, dimana juga kayak pekerjaan saya juga mengikuti prosesnya seperti apa. Karena ini mungkin penurunan berat badan kan ada 10 kilo, gimana itu kerjanya susah nggak sih? Jangan sedih, nggak usah ditanya. Saya turun 14 kilo sekitar selama 8 bulan saya ikut program. Saya lewat dari dokter gizi, lewat dari dokter Rocky, Derma Pro SF, suntik, makannya diatur, terus habis itu ada minum obat juga ya dok ya, olahraga, nggak makan malam, intermittent, terus jadi ada beberapa hal yang bikin jadi sebenarnya stres kalau ya memang tipenya orang suka jajan terus nggak boleh jajan, jadi pasti ada penolakan badan kayak gitu. Tapi saya menikmati prosesnya dan saya juga menikmati hasilnya. Berapa lama kan? Proses 8 bulan itu secara maintenance benar-benar menurunkan selama 14 kilo. Sekarang udah setahun, jadi berat badan saya udah setahun di situ aja. Masih mau sorry, udah mulai melenceng ke treatment lain nih. Jadi balik lagi kita ke treatment wajahnya Kak Amanda Manopo ya. ada pakai skincare juga nggak sih untuk melengkapi treatment ini? Atau gimana perawatannya? Kalau pakai skincare atau segala macam, aku pasti ke dokter Rocky. Nanti dokter Rocky yang tinggal menyarankan ya treatmentnya apa, perawatannya seperti apa. Jadi aku mempercayakan semuanya memang dari dokter Rocky dan juga dokter saya. Persyaratan ini dari mana sih kalau boleh tahu? Dari Eropa. Kita teknologinya ya, kita dari Eropa, teknologinya. Ya, jadi ya kita datangkan dari luar ya, makanya itu juga udah tadi saya bilang udah cukup lama kita datangkan itu, makanya jadi kita juga udah lumayan asik lah ya kan. Jadi alatnya emang bagus sih emang. Jadi kan selama ini orang-orang tadi saya bilang cuma laser ya itu aja, dan kita suatu teknologi laser yang hasilnya itu beda, bukan yang seperti yang kalau namanya cuma yang kulit, kita makan bisa di bawah kulit. Sejauh ini Amanda cocok ya dengan maksudnya di antara laser yang lain sejauh ini nih cocok? Ini cocok banget sih. Ini yang bikin mukaku jadi berubah cukup lumayan drastis.
Dan gak cuma hanya aku aja dong ya, banyak artis-artis juga ada di sini. Kalau nggak salah Mariam Jola dulu ya, Mariam Jola. Yang Mariam Jola di sini, dan dia juga cukup lumayan drastis juga penurunan berat badan, dan sekarang terlihat lebih fresh lagi. Jadi ya gitu. Kalau wajah Amanda sendiri paling bermasalah apa sih, Dok, kalau boleh tahu?